Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat, selalu semangat, dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunah-sunahnya. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, seperti biasa pagi hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat Mas Arif. Mas Arif gimana ini? Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yakni terkait dengan akhlak bertetangga. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, dalam kehidupan modern seringkali kita lebih akrab dengan teman online, tapi tidak mengenal dengan tetangga sekitar kita. Padahal Islam sendiri mengajarkan bahwasannya tetangga ini menjadi hal yang utama. Bahkan 40 rumah dari rumah kita, baik ke segala arah, itu termasuk ke tetangga kita. Lalu bagaimana akhlak dalam bertetangga, terutama dalam kehidupan modern? Ini yang akan langsung dibahas dan juga dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga Allah terus mengaruniakan karunia nikmatnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perbincangan kita tentang akhlak bertetangga. Di masyarakat perkotaan terkadang memang dengan tetangga itu kayak nggak kenal. Karena hidupnya sudah nafsi-nafsi, pagar rumahnya juga tinggi-tinggi. Tapi biar bagaimanapun tetangga adalah orang terdekat dalam kehidupan kita. Rata-rata apalagi kita masyarakat perkotaan ini adalah perantau yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia ini. Tentu kalau keluarga kita yang dari sisi nasab mungkin jauh dari kita, maka orang yang terdekat dengan kita adalah tetangga kita. Tetangga itu belum tentu tetangga yang tinggal di tempat tinggal kita. Tetangga itu bisa jadi tetangga teman sekerja dan lain-lainnya, atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan juga kalau teman kita bisa memilih, tapi tetangga kita nggak bisa memilih. Dengan teman, dengan siapa kita bisa bergaul, dengan enjoy, dengan nyaman, tapi terkadang tetangga itu berbeda. Kita kadang berteman dengan orang-orang yang satu circle ya, satu pemikiran dan lain sebagainya. Tapi tetangga, orang yang kadang jauh berbeda dengan kita, kadang berbeda sukunya, berbeda agamanya, berbeda adat istiadat, budayanya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kepada kita etika atau akhlak bertetangga? Banyak hadis yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tetangga ini. Di antaranya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan atau yang disepakati oleh dua ahli hadis muttafaq alaih. Rasulullah sampaikan, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Bahwa malaikat Jibril itu selalu berpesan kepada aku untuk berbuat baik dengan tetangga. Sehingga saya mengira seakan-akan tetangga itu adalah orang yang berhak mendapat warisan. Artinya seperti layaknya keluarga. Kemudian dalam hadis yang lain, yang hadis ini sangat populer, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ukuran iman pada Allah, ukuran iman pada hari akhir itu bisa dilihat dari bagaimana sikapnya terhadap tetangga.
Kemudian bersumber dari hadis-hadis inilah Imam Al-Ghazali, beliau memberikan pengajaran kepada kita bagaimana etika kita, berakhlak kita dengan tetangga. Sehingga tercipta kehidupan bertetangga yang rukun. Dan di Indonesia ini udah dibentuk organisasi terkecil RT, rukun bertetangga, kemudian RW, rukun warga, dan lain sebagainya. Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama, akhlak kita terhadap tetangga adalah ibtida'uhu bisalam, saling tegur sapa. Kalau sesama muslim ya dengan mengucap assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau mungkin karena kita Indonesia ini menganut banyak agama, ya mungkin dengan sapaan nasional selamat pagi. Kalau orang Jawa ya kula nuwun, kalau orang Sunda punten, atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Artinya berusahalah untuk saling mengenal dengan tetangga dengan bertegur sapa. Walaupun mungkin masyarakat perkotaan ini masing-masing sibuk. Paling tidak ketika di pagi hari kita berjumpa sama-sama keluar rumah mau berangkat kerja, salinglah menyapa, salinglah memberi salam. Karena salam ini kan secara tidak langsung mendoakan keselamatan masing-masing. Atau mungkin di momen-momen hari libur atau momen-momen kadang Agustusan dan sebagainya ada komunikasi. Terutama dengan ibtida'uhu bisalam. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita wala yutiluhu ma'ahu al-kalam. Jangan terlalu kelamaan ketika ngobrol. Loh, kok begitu? Gini, kita berinteraksi harus ya dengan tetangga itu harus tadi dengan diawali dengan bertegur sapa dan mengucap salam, atau mungkin ketika kadang udah terjadi ketemu yang cocok, kadang itu ngobrol sampai lupa segalanya. Ini yang tidak dikehendaki oleh Imam Al-Ghazali dalam Islam. Artinya wala yutiluhu bil kalam, jangan terlalu panjang ketika berbicara, jangan terlalu lama. Karena kalau berbicara terlalu lama justru akan timbul masalah baru. Awalnya mungkin bicara baik-baik, tapi lama-lama kadang ada ketersinggungan karena mungkin dari pembicaraan itu ada kesalahpahaman. Makanya dikatakan man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Siapa yang banyak bicaranya tentu akan banyak salahnya. Artinya ngobrol silahkan, berinteraksi silahkan, tapi sesuai porsinya saja. Jangan sampai berlarut-larut, berlebihan. Kemudian yang ketiga, wala yuksiru alaihi su'al. Beliau bilang jangan terlalu, kalau bahasa orang sekarang, kepo. Jangan terlalu banyak bertanya dengan terhadap tetangga. Cukup banyak bertegur sapa gimana kabar dan lain sebagainya. Kalau terlalu kepo, kayaknya terlalu apa ya? Seperti seorang detektif yang mau tahu semuanya tentang tetangga. Kita itu udah punya batasan-batasan tertentu yang cukup banyak kita saja yang tahu. Dan begitu pun tetangga punya privasi yang kita pun hendaknya nggak usah tahu. Maka ya nggak perlu banyak bertanya. Lah kemudian soal ini, kalimat soal itu bisa dimaknai bertanya, bisa dimaknai meminta. Nah, meminta memang dibolehkan dalam Islam, halal, tidak haram. Tapi kalau jadi kebiasaan kepada tetangga sering meminta, kehormatan kita, muruah kita akan turun. Umpama bapak-bapak yang masih hobi ngerokok, umpama asal datang bagi dong. Lah kalau itu kok terus-terusan akan merusak hubungan dengan tetangga. Yang dulunya hubungannya baik karena sering meminta, akhirnya malah retak hubungan itu. Kemudian etika terhadap tetangga yang seterusnya, kata Imam Al-Ghazali, wa ya'uduhu fi maradihi. Kalau memang kita dengar info ada tetangga yang sakit, ya kita besuk, kita tengok. Kalaupun kita nggak bisa nengok, paling tidak dengan berkirim doa. Apalagi sekarang ini dengan kecanggihan teknologi kan hampir semua komunitas terkecil RT RW itu ada kayak grup percakapan itu kan. Nah, itu biasanya kan di situ sering informasikan ketika terjadi apa-apa. Ketika misalnya ada informasi ada salah satu tetangga kita yang sakit, kalau memang memungkinkan kita tengokin. Karena termasuk menengoki orang sakit itu termasuk ajaran Islam yang nilai pahalanya luar biasa besar. Ya pun kalau tidak misalnya ya dengan mendoakan. Nah ini bentuk rasa empati kita terhadap tetangga. Kemudian wa yuhannihu fi farahihi. Kalau tetangga kita memperoleh kenikmatan, memperoleh kesuksesan, ucapkan selamat.
Ya, ketika diundang misalnya di acara pernikahan tetangga, acara keselamatan kalau bahasa budaya kita ya, karena mungkin di wisuda atau naik pangkat atau main sebagainya, datang berikan selamat sebagai bentuk kebersamaan kita terhadap tetangga itu. Kemudian yang selanjutnya yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, berbuat ramah dan halus terhadap putra-putri dari tetangga kita itu. Terkadang ada di antara kita itu yang memang nggak ada sifat welas asih kepada anak-anak. Nah, untuk hormat biar tercipta kehidupan bertetangga dengan baik, termasuk salah satunya beri rasa hormat, beri rasa sayang kepada anak-anak tetangga. Walaupun mungkin dengan memberi hadiah yang nilainya tak seberapa, kalau anak mungkin ya makanan anak-anak ya yang nilainya mungkin hanya ribuan, puluhan ribu, itu bentuk luar biasa keakraban terhadap sesama anak-anak dari tetangga. Kemudian misalnya anak-anak kita punya mainan atau apa, anak tetangga kebetulan pengen main, ya kita ayo kita bersama-sama. Itu betapa luar biasanya. Dan di antaranya lagi terkadang sering terjadi konflik dengan tetangga. Beberapa hari terakhir di media sosial ada konflik antar tetangga yang akhirnya meluas dengan luar biasa. Ini mungkin karena awal kesalahpahaman atau mungkin karena tidak ada rasa tepos liro atau toleransi dengan tetangga sehingga timbul konflik antar tetangga, dan mungkin bisa dilanjut di segmen berikutnya nanti Mas Arif. Monggo silakan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjut lagi terkait dengan bagaimana akhlak-akhlak ketika bertetangga, bagaimana kita seharusnya bersikap kepada tetangga. Usai jeda akan kita lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan bagaimana akhlak bertetangga. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana kita bersikap kepada tetangga yang sudah diajarkan oleh para ulama, kemudian dari Rasul juga sudah mengajarkan. Sekarang kita akan melakukan tanya jawab. Pak Ustadz, kadangkala ketika kita dalam kehidupan bertetangga itu kan pengennya memang rukun-rukun saja, pengennya memang baik-baik saja. Tetapi ada kalanya kita menemukan tetangga yang mungkin kurang menyenangkan, yang suka nyetel musik keras-keras atau mungkin banyak kelakuan-kelakuan yang mungkin kurang menyenangkan di hati kita. Lalu sebagai tetangga, bagaimana kita bersikap terhadap tetangga yang seperti itu, Pak Ustadz? Baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV di mana berada juga Mas Arif, tadi di segmen pertama saya sampaikan, saya bacakan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga, jangan mengganggu, jangan usil dengan tetangga. Ya mungkin kita yang sudah mempelajari, memahami, insya Allah bisa mengurangi atau menjaga diri untuk tidak usil dengan tetangga. Lalu bagaimana dengan tetangga kita yang kadang membuat kita kesel, membuat kita pengen marah dan lain sebagainya. Kadang nyetel musik nggak tahu waktu, jamnya udah istirahat, dia masih nyetel musik dengan suara yang keras. Atau mungkin kadang parkir kendaraannya sembarangan sehingga kita mau keluar atau melewat terganggu. Nah ini bagaimana? Begini, di masyarakat kita ini kan sudah terbentuk forum musyawarah terkecil, yaitu dengan forum RT RW itu ya. Nah kalau kita bisa menegur dengan langsung, tapi menegurnya tentu dengan cara yang terbaik. Jangan sampai dengan kita menghilangkan kemungkaran justru malah menimbulkan kemungkaran baru. Niatnya kita mau mengingatkan, justru malah timbul permasalahan yang lebih besar, yaitu dengan tidak akurnya dengan tetangga itu. Nah, kemudian kalau memang kita tidak bisa menyelesaikan secara pribadi, kan ada forum di kita, ada RT RW. Ya alangkah baiknya dibicarakan dengan pengurus wilayah setempat.
Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia ini ada dibentuk forum-forum seperti itu kan sebetulnya untuk menanggulangi ketika terjadi problem seperti itu. Lah, terus sikap pribadi kita ya jangan sampai kita membalas dengan perbuatan yang sama. Berarti nanti kalau dia nyetel musik kencang, kita nyetel musik kencang, malah kasihan tetangga yang lainnya lagi, malah nggak selesai masalah, malah justru malah makin runyam. Misalnya dia parkir mobil di sebelah kiri, kita mau parkir sebelah kanan, lah akhirnya malah jalan ketutup semua. Ya tadi kita selesaikan secara pribadi kalau memang bisa, kalau tidak bisa ya kita bicarakan di forum RT RW itu tadi. Kalau memang belum terselesaikan dengan baik, ya kita bisa langkah terakhir berdoa mohon pada Allah agar dibukakan pintu hatinya tetangga kita itu tadi. Terus gimana lagi? Kita sudah melakukan. Ya jangan sampai ketika terjadi seperti itu langsung kita memprovokasi tetangga-tetangga yang lain untuk memusuhi dia. Ya jangan. Nanti akan timbul tadi saya bilang, jangan sampai kita menghilangkan kemungkaran, justru malah akan timbul kemungkaran baru. Dan termasuk yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tadi dalam adab-adab bertetangga itu, termasuk yaitu menegurnya ketika ia melakukan kekeliruan. Atau seandainya yang kita tegur sudah mengakui kesalahannya, ya kita memaafkan. Jangan sampai menyimpan dendam, akhirnya malah sampai berlarut-larut, apalagi sampai gara-gara tetangga yang awalnya masalah sepele bisa masuk ke pengadilan, apalagi sampai masuk ke kekerasan fisik dan lain sebagainya. Na'udzubillah, jangan sampai. Kita muslim ini sudah diajarkan bahwa tetangga itu adalah orang terdekat dengan kita. Kita senang dia juga paling tahu, kita susah juga dia paling tahu. Atau paling tidak ketika kita nanti mengalami kerepotan, tetanggalah orang yang pertama membantu kita. Ketika kita mengalami kerepotan, bukan saudara kita yang di kampung yang nolong, tapi tetangga terdekat. Makanya ya baik-baiklah dengan tetangga. Kemudian untuk lebih mengakrabkan diantaranya itu ada falsafah begini. Kalau falsafah orang tua begini, pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Nah ini bahasa falsafahnya. Mangkok itu maksudnya kan sebagai simbol tempat makanan. Artinya kita seringlah berbagi makanan dengan tetangga. Suatu saat kita ada masalah, tetangga yang sering kita bagi makanan itu akan cepat untuk menolong. Jadi keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat itu kita posisikan sebagai orang yang sering memberi, menjadi dermawan di situ. Insya Allah rumah kita lebih aman daripada dipagari tembok yang tinggi tadi. Makanya ada falsafah pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok itu untuk membangun kebersamaan dengan tetangga kanan kiri kita. Wallahu alam. Begitu Mas Arif. Jadi hal-hal kecil, hal-hal sederhana berbagi makanan dengan tetangga itu justru bisa meningkatkan tali silaturahmi yang juga bisa melindungi kita. Melindungi kita, betul. Pak Ustadz, mungkin ini juga sering terjadi di kehidupan bertetangga. Kalau misalkan tadi bertetangga di kota, perkotaan itu kan seringnya tidak terlalu akrab, bahkan tidak mengenal antara tetangga, antara tetangga satu rumah dengan rumah lain, ataupun di kosan juga antara tetangga kamar satu dengan kamar lain kurang mengenal. Nah, kalau di desa ini justru sebaliknya Pak Ustadz. Jadi dia lebih akrab, kemudian lebih guyup, tapi saking guyupnya kadang juga ada istilahnya forum komunikasi, forum diskusi yang gibah gitu Pak Ustadz, antar sesama tetangga saking akrabnya itu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Iya, memang benar. Kehidupan di kota ini cenderung nasib-nafsi memang. Tapi ya tidak semuanya kok. Yang saya ngalami ya ternyata dengan tetangga itu ya oke-oke aja. Tapi ya memang ada yang nafsi-nafsi itu ada. Nah, terus berbanding terbalik dengan saudara-saudara kita yang di daerah. Keakrabannya luar biasa. Bahkan sampai ketika kita tanya nama, dari ujung kampung sampai ujung kampung insya Allah kenal. Lah kita kalau di kota kadang depan rumahnya aja nggak kenal. Tapi timbul masalah baru. Tadi seringnya akrab akhirnya ngobrol malah jadi ajang untuk gibai tetangga. Makanya Imam Al-Ghazali tadi beliau ajarkan kepada kita wala yutilu ma'ahu bil kalam, jangan terlalu banyak atau jangan terlalu berlama-lama ngobrol dengan tetangga. Walaupun kita berinteraksi itu perlu kok.
Lah, lalu kalau ditanya begini, lebih baik mana saya diam di rumah aja untuk menghindari ngobrol dengan tetangga yang nanti ujung-ujungnya gibah, atau saya berinteraksi ngobrol dengan tetangga yang ujung-ujungnya gibah. Kalau ditanya lebih baik kita keluar rumah, tetap berinteraksi dengan tetangga. Walaupun kesalahan itu pasti ada. Nggak mungkin kita berinteraksi kok nggak ada kesalahan, itu nggak mungkin. Kadang kita dalam obrolan forum-forum itu, kita diam saja ada orang tersinggung kok. Apalagi kita ngomong. Kita diam saja itu. Kadang ada orang yang tersinggung, mentang-mentang ngobrol sama saya ya, nggak mau nanggapin, kan. Tapi kan ada istilahnya, kalau di kita ada budaya halal bihalal. Kalau nunggu halal bihalal ya kelamaan setahun sekali. Setiap kali kita selesai berbicara, ngobrol dengan tetangga, kadang ya di kita kan ada istilahnya arisan warga. Apalagi ibu-ibu paling demen. Lah, paling tidak ketika selesai acara itu kita bersalaman, saling mengucap terima kasih dan mohon maaf. Itu untuk mengurangi dosa yang ditimbulkan dari kumpul-kumpul itu tadi. Ketika sudah kumpul-kumpul, itu walaupun awalnya kita, misalnya kayak saya Mas Arif, ngobrol dengan sesuatu yang wajar, ngobrol tentang pekerjaan, tentang kondisi ekonomi, tapi lama-lama ujung-ujungnya terkadang yang dibicarakan adalah tetangga, teman kerjanya, keluarganya, dan lain-lain sebagainya. Tapi dibanding dengan orang yang diem saja di rumah, keluar rumah dengan dari tanda kutip walaupun menimbulkan dosa, itu jauh lebih baik. Logikanya begini. Orang yang pernah berbuat salah, tapi karena dia berbuat, itu jauh lebih baik daripada orang yang nggak pernah salah, tapi karena memang nggak berbuat. Nah, maka sebisa mungkin kita ini menjadi pribadi yang proaktif di masyarakat, walaupun memang ibarat piring kalau ditaruh bergesekan itu pasti ada retak dan ada bunyi, itu pasti. Tetapi itu jauh lebih baik daripada piring yang sendirian. Nah, artinya kita ini manusia makhluk sosial, bukan makhluk individual. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk bertetangga. Seandainya Rasulullah kok memilih individual, Islam mungkin nggak nyampe ke Indonesia ini. Rasulullah memilih keluar jalan dakwah, para sahabat ya begitu, walaupun memang tadi ada bias-bias negatif yang itu nggak mungkin untuk dihindarkan. Tetapi tadi paling tidak selesai kita berbicara ngobrol, kita saling bersalaman, mengucap terima kasih dan mohon maaf. Dan juga kalau itu kesalahan memang hablum minallah, ya tentu juga ada kesalahan hablum minannas, mohon maaf. Tentu juga ada kesalahan hablum minallah. Makanya dalam forum-forum diskusi itu ya ditutup dengan terima kasih dan mohon maaf yang formal. Yang non formal pun seandainya kita pamit mau udahan ya paling tidak ya udah saya pamit dulu ya, makasih, mohon maaf. Nah, ini untuk siapa tahu tadi dalam pembicaraan kita ada obrolan yang kebablasan dan memang di daerah itu seperti yang Mas Arif bilang, yo guyubnya luar biasa, tapi kadang di tengah-tengah guyub itu akan timbul dosa baru. Maka ada satu ucapan begini, sebaik-baiknya satu kegiatan pasti ada nilai negatifnya. Dan negatifnya nilai kegiatan pasti ada positifnya. Berarti ada kebaikan dalam keburukan, tapi tetap ada keburukan dalam kebaikan atau bolak-balik itu tadilah. Jadi kalau saya menyarankan lebih baik kita kumpul walaupun ada salah daripada orang yang diem menjadi rumah. Karena kita ini makhluk sosial, bukan individual. Wallahu a'lam bisawab. Jadi sebisa mungkin meskipun kita saat ini berada di kehidupan perkotaan, jadi menyapa dengan tetangga, dengan teparo gitu ya. Jadi tetangga sebelah, karena ini menjadi hal yang mungkin cukup sulit terutama di kota-kota besar. Betul. Bahkan itu tadi meskipun kita dalam satu kontrakan atau sama kos-kosan itu sama depan kamar, samping kamar itu tidak mengenal. Dan itu mulai dari sekarang coba dibiasakan untuk menyapa tetangganya. Baik Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana kita akhlak kita dalam bertetangga, dalam kehidupan bermasyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas pada hari ini bisa kita
implementasikan dalam kehidupan bertetangga dan juga bermasyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.